Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini, untuk video kali ini bakalan ngebahas masih lanjutannya kemarin yang tentang analisis filogenetik. Cuman bedanya karena kan yang video sebelumnya pakai R, cuman kalau untuk yang kali ini kasusnya sama, workflow-nya sama, cuman pakai Python ininya. Nah, kalau untuk analisis filogenetik atau in general buat keperluan bioinformatik, kalau di Python tuh ada library yang namanya BioPython dan itu bisa dipakai ya bisa saya bilang buat ini sequence alignment di bagian akhir video sebelumnya saya udah kalau nggak salah saya udah bilang saya lupa sih untuk apa namanya filogenetik terus mix second alignment juga bisa dan apalagi tapi workflow filogenetik itu sebenarnya sama analisis filogenetik kayak misalkan jadi kita ambil data gene entah dari DNA atau amino asidnya atau proteinnya atau mungkin RNA saya kurang tahu RNA bisa dipakai apa enggak kemudian terus di align sequence entah pakai clustal atau metode apa habis itu hasilnya kita hitung matrix distance kita bikin matrix distance dari situ habis itu nanti matrix distance-nya kita bikin cluster kita pakai clustering biasanya sih hierarchical clustering atau metodenya itu PGMA neighborhood joining atau EPGMA kemudian hitung plot matrix korelasi buat ngebikin heat map nggak jauh beda sama video arah yang udah saya bikin sebelumnya kita langsung aja ya biar cepet tadi kemarin sebelumnya 40 menit ini saya udah bikin videonya untuk library-nya ini ada nama BioPython sama satu lagi saya lupa namanya apa ya ntar lihat aja deh buat ya buat Python pak sekarang pak biokonduktor udah sebelumnya ya udah iya pak jadi pak ya. Oh ada namanya Scikit Bio Scikit Learn buat biologi sih kayaknya sih oke lah langsung aja jadi dia pasti pertama di collab di install dulu karena kedua kedua apa namanya kedua package ini pasti nggak ada di ini jadi di install dulu sebentar agak lama untuk datanya pakai data yang sama yang udah saya bilang sebelumnya jadi mana ya pakai responsi satu dataset nah ini pakai dataset yang ini aja di upload semua mungkin di upload ke sini atau mungkin kalian taruh Google Drive bisa nah oke atau kalau kalian mau biar nggak ngulang-ulang lagi kalian Google Drive kalau upload Google Drive ini lagi install dulu kok lama ya ini mungkin buat trivia aja kali ya kalau pakai BioPython sih kelihatannya sih mungkin kalau mau diimplementasiin pakai model machine learning atau deep learning dari data sequence-nya langsung lebih enak sih kalau bikin model deep learning terutama yang udah terbiasa buat model machine learning dan deep learningnya itu di Python bukan di R dan kalau kayaknya sih riset-riset protein DNA gitu-gitu yang machine learning deep learning kayaknya di Python sih cuma sih kurang tahu apakah dia pakai BioPython atau apa ini lagi install agak lama kok nggak ke ini ya langsung aja deh datasetnya misalkan saya memakai yang ini ada saya bikinnya ada yang tanpa species name ada yang dengan species name sih yang satu ini aja deh ini upload aja sih ini mungkin agak lama mohon maaf ngomongin apa dulu ya mungkin lihat dulu kali ini Python ini ada main read nih tutorial ada cookbooknya berarti working example sih ini oh ini ada plotting nanti lihat-lihat aja bahwa Python ini bisa ngapain remove pdb sequence line codon basic IO modul oh, ini untuk call to sequence sih kalau di sini tuh jadi kayak sequence-nya kayak dijadiin objek gitu sepertinya jadi nggak sekedar string doang tapi dia ada metodenya nah ini udah
install. Nah, ini output clear biar rapi saya ngelihatnya. From Google Colab output clear. Terus import bio, import ya yang sebenarnya ini sih. Nah, ini saya udah ini referensinya Pastapat. Ini pakai bio Python, ini ada referensi kalau mau dibaca. Pastapat. Ini, nah ini saya ngecek doang nih. Ini misalkan saya coba nggak pakai ini deh. Saya mau tahu nih ini ada apa aja. Ini mungkin break deh. Eh, buat lihat doang. Nah, ini Homo sapien human yang kebaca. Oke. Kalau misalkan kita mau lihat dua doang nih. Satu, kalau mau ngelihat dua doang, if i lebih dari dua, break. Oke, berarti ini ada tiga deh kelihatan. Berarti ini coyote, kan 8, 14, ini ininya. Nah, dia tuh sequence record. Bisa nggak ya kalau dari sini? Saya belum nyoba. Oh, nggak bisa. Oh, iterable ya. Oke, oke, nggak bisa di subscribe. Iterable itu dia salah satu tipe, saya nggak tahu bilangnya apa, tapi kayak tipe data Python gitu sih, kayak generator. eh, Kalau mau ngecek mungkin tipe datanya bisa dicek atau sih, kalau penasaran. Nah, jadi itu intinya kayak gini aja. Dia tuh parse satu-satu. Jadi si io.parse kalau baca pet gini, dia tuh kayak apa namanya? eh jadi filenya dibuka, kan filenya itu mengandung banyak fasta. Kalau masih ingat kan, jadi kan pertama ada apa sih yang kurung, apa sebutannya kurung lupa. Jadi kayak sharp gitu bentuknya. Terus habis itu informasi ininya, metadatanya mungkin atau spesiesnya atau apa. Habis itu baru kan ini kan DNA atau RNA-nya kan atau proteinnya, sequence-nya. Habis itu dibaca mungkin nanti di parse si IO, input IO. Nah, terus masing-masing tuh recordnya langsung ke bentuk kayak generator gitu. Yang atau iterable lah. Jadi bisa diiterasiin satu-satu. Jadi for sec record in sec io.parse langsung aja jadinya pasta. Habis itu langsung ke di print aja, semuanya jadi kelihatan. Nah, ini ini length of sequence-nya. Sequence record ini length-nya berapa? Mungkin bisa dicek kali ya. Kalau misalkan seek record itu apa? Kelihatan kah? Apa nih? Oh, kelihatan ini ada ID, name, description, number of features. Oh, mungkin ini kalau kurang tahu sih ya. eh Disamain semua number of features. Mungkin ini informasi lain kali. Nah, habis itu udah dihapus aja. Nah, ini iya, tapi kalau kayak gini bentukannya masih, oh sorry, eh, langsung aja di ini, di sequence kayak gini. Sama aja sebenarnya sih. Jadi kalau kayak gini metodenya tuh bikin list yang sequence-nya kosong, habis itu di apa namanya, di append satu-satu, di iterasiin, atau di ini apa namanya, ya udah di list aja langsung semua diubah dan ternyata bisa emang. Kalau sequence, kalau dicek sequence-nya apa? Objek semua. Misalkan 0. Berarti ini sequence pertama, yaitu apa? Human. Bacanya seek record. Berarti kalau misalkan dicobaan seek record nih, misalkan ID. Kalau dicek ID-nya tadi berapa? Homo sapien human. Terus kalau dicek rep-nya, representasinya. Oh, sec representasi sequence. Oh, sama nih, sama kayak tadi berarti. Terus ini lemnya. Bisa dilihat lemnya langsung. Nah, 513 sama kayak yang tadi. Mungkin kalau mau lihat buat yang pertama aja. Nah, jadi sama nih sebenarnya. Sequences 0, terus ID, sequences 0, terus sec, sequence. Nah, ini terus kalau representasinya
513. Nah, nih. Oh iya, ini mungkin saya lupa juga kasih tahu ke di video yang sebelumnya juga ya. Kalau misalkan kalian ada kalian coba-coba running kode nih. Terus kalian ada ini apa ternyata kode kalian nggak works buat yang sequence length-nya untuk apa ininya misalkan yang satu base pair-nya ada 100, yang satu base pair 110. Ini dataset yang saya pakai sih bisa, maksudnya yang tadi R dan yang ini juga, yang sorry yang R itu bisa dan kayaknya emang nggak perlu nge-handle perbedaan length-nya, panjang sequence-nya. Cuman kalau misalkan ternyata kalian diminta buat harus sama sequence length-nya, kalian tuh bisa ini, kalian padding aja istilah ada padding, jadi kalian isi pakai dummy value kali ya. Maksudnya mungkin dummy value-nya kayak titik-titik atau strip-strip atau gimana buat biar sama. Nah, ini di R saya nggak ketemu permasalahan ini, tapi di Python ternyata minta kayak gini. Jadi ini multi-seg alignment, line, saya lupa ngapain ya ini. Oh, ini ngecek jadinya sama semua nih. Tadi 513 kan, ini saya jabarin semua dulu deh. Cara kerjanya jadi gini, sekarang saya sekalian penjelasan nih. Nah, ini kan 513, 14, 14, 14, semua berarti kan ini kan beda-beda ya. Tapi ada yang paling panjang 518. Jadi cara kerjanya kalian ambil semua. Kalau misalnya kalian cek max for record in sequence. Jadi dicek untuk setiap record diambil ininya apa namanya diambil length-nya, length record dot check-nya. Record dot check berarti yang ini length-nya diambil dicek. Habis itu kan udah kebentuk list nih. Pas udah kebentuk list baru dicari ininya apa namanya maksimum nilainya yang mana. Nah, maksimum nilainya yang keambil nih 518. Pas di 518 berarti untuk masing-masing apa masing-masing record di kan diulang lagi diiterasin lagi terus kalau misalkan beda ininya apa namanya lengthnya dengan max length eh, L-just ini kalau nggak salah dia string tapi ngisi deh. Misalkan coba ada ATGC terus L-just isi ke titik itu sorry 10 sorry 5 yang diisi ini harusnya ada titik-titik 5 sih kalau nggak salah. Oh di baris kelima kalau 6. Oh oke kebayang berarti dia ngisinya bayangin aja berarti ini misalkan recordnya ini record eh, misalkan dia ATGC tapi kalau record berarti ada informasi ininya apa namanya ada eh, informasi kayak misalkan spesiesnya sorry metadatanya. Nah, ini ambil ininya, sequence-nya diambil, misalkan yang ini nih. Nah, ini ngambil sequence nih. Sequence length, dia diubah jadi string, sequence length-nya. Tadi record check berarti yang ini nih. Dot check, ini berarti ini dikonvert jadi string. Astagfirullah. Dia convert jadi string, misalkan keluar ini, misalkan ini. Diubah jadi string. Nah, jadi kayak gini, habis itu di adjust, misalkan maksimumnya tadi kan berapa? 100 ya. Misalkan, enggak, sorry, 100 eh, 518. Kalau buat contoh aja 50 misalkan. Ini nggak tahu ini sebenarnya berapa sih. Oh, ini kurang dari 50. Berapa? 100 deh. Nah, dia bakal ngisi sampai penuh. Ini kalau airjas, kalau nggak kayaknya sih kalau airjas ke kanan sih. Bisa nggak ya? Oh iya benar bisa. Ya kebayang lah ya. Oke, itu untuk itu. Nah, terus sequence-nya di ini akhirnya sec.sec ini maksudnya jadi ngerubah nggak bisa kayaknya sih ya dia nggak bisa asal nge-assign apa namanya stringnya karena ini kan sequence ini bentuk string nih tipe datanya pasti string ya print type sequence nah dia ternyata benar dia string nggak ini nggak apa namanya nggak bisa lah nah mungkin diubah saya lupa saya dapat oh ini saya langsung kopas kalau nggak salah iya ini saya langsung kopas dari sini saya belum eksplorasi lagi sih sequence agak aneh sih sequence mungkin kalau dicek nah dicek type-nya nggak nongol oh emang nggak ada type-nya kali ya
Tapi kalau di print bisa. Oh, emang nggak nongol. Emang nggak bisa di print, berarti unprintable kali. Hah? Oh, astagfirullah, sorry, sorry. Dia nge-assign-nya ke record yang sama, jadi nge-update deh, jadi harus di-run ulang. Sorry, ini harus di-run ulang. Run ulang. Nah, baru bisa ngecek ininya. Print type sec sequence. Nah, dia jadi tadi bukan string tapi bio.sec.sec. Nggak tahu sih apa bisa langsung assign record.sec pakai string atau ini. Cuman sih soalnya waktu itu langsung asal copy aja. Mungkin bisa dicoba sekali eksplorasi sih. Saya belum nyoba-nyoba sih. Bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Bisa ya. Eh, coba sequences 0 terus sec ya kalau nggak salah tadi. Oh bisa tuh. Oh tapi masih string bentuknya. Coba kalau sec dot sequence. Eh, oh di tipenya sequence beda. Oke dah ikutin yang itu aja. Nah itu terus udah jadi bisa dicek ininya align print record sequence. Nah ini align nih ini di align sequence yang udah kita bikin baru di align. Kalau misalkan belum di ini, mari coba iseng. Kalau nggak salah nggak bisa sih, masih agak lupa. Nggak bisa deh. Nah error sequence must all be the same length. Oke, udah ketahuan. Align. Align itu dia ini istilahnya kayak kalau ada yang kalian familiar di Scalern atau model itu kayak model gitu sih kayaknya sih. Kayaknya ya. Eh misalkan random forest mungkin gini kalau di machine learning model.fit jadi ngupdate ke sini. Eh oh sorry, ini salah perumpamaan saya. Mohon maaf. Ini perumpamaan ini maksud saya pakai buat di sini, distance calculator. Jadi kalkulatornya apa? Ini kayak istilah kayak model buat nyari ininya. Habis itu modelnya di fit nah ini istilahnya get distance. Saya juga belum lihat sih ini align ini apa. Class bio align. Kalau mau ngecek di Python itu kalau mau ngecek metodenya apa yang available bisa lihat di dir. Ternyata ada append, annotations, extend, sort, substitutions, column annotation, get line length. Ya mungkin kalau kalian lihat ya bisa dicek ini buat dieksplorasi kalau penasaran atau apa. Nah, terus pakai kalkulator identity saya kurang paham ini identity ngapain. Ini mungkin bisa lihat BioPython. Dia pakai metode apa kalau penasaran? Misalkan kalian mau pakai kode scriptnya nih, tapi kalian nggak tahu nih ini tuh dia pakai apa ininya tipe ininya apa maksudnya under the hood-nya lah istilahnya kayak gitu kalkulatornya apa? Distance calculator misalkan kalau identity berarti dia pakai apa tuh? Object, distance calculator, model emang identity, name of the model, matrix to be used to calculate distance, the attribute, DNA matrices, contains the available model names for DNA sequences and protein sequences, and protein matrices for protein sequences. Hmm, oh dia ada detailnya kayaknya protein kalkulator, DNA pakai identity, protein pakai blossom. Hmm, pakai blossom ya, saya pakai identity. Ya jangan salah lagi. Saya baru lihat ini maaf. Oke, coba ini blossom kali ya. Kalau ini hasil sama kayak nanti. Ntar saya coba run deh. Bad letter. Lah,
Waktu itu saya semua bisa. Sampai bawah udah jadi malah. Loh kok error? Coba, mari kita coba semua dari awal. Oh, Blossomnya yang nggak bisa. Ini kali, identity bisa. Oh, tapi identity bisa. Oh, Blossom apa yang nggak bisa ya? Oh, mungkin identity nggak harus DNA kali ya? Blossom nggak harus protein. Mungkin bisa kali kalau identity ke protein. Mungkin ya. Saya kurang paham. Saya baru belajar juga. Oke, langsung aja dah. Ya mungkin tinggal diedit dikit-dikit kalau ada kesalahan atau emang identity nggak bisa dipakai buat DNA. Ini nggak tahu kenapa dokumentasinya pakai identity buat DNA atau ini kebetulan doang atau gimana. Atau mungkin apakah Blossom juga sebenarnya bisa dipakai buat DNA tapi kebetulan aja pakai protein. Masih kurang ini juga. Saya belum double check sih. Ya, lanjut aja dulu deh ya. Terus distance tree constructor, habis itu konstruktor UPGMA. Ini buat UPGMA. Kalau ng3 pakai .ng. Kalau nggak salah, emang baru bisa begini doang. Distance tree constructor ya. Distance tree constructor, distance tree constructor. Nah ini dia. Ada apa aja nih bisa dilihat nih. UPGMA, ng, oh baru dua doang. Methods ng UPGMA ya, baru dua doang. Atau emang cuma dua? Mungkin WPGMA dan kawan-kawan kan ada. Ya udah langsung aja dilihat lah. Ini matplotlib.py plot.plt di run seperti biasa. Ini agak lama ngedraw. Nah, ini kalian bisa lihat. Atau kalau ada yang unik, ini saya nggak mastiin ini apakah sama dengan yang dikeluarin sama R atau gimana. Mungkin kalau kalian penasaran kalian bisa ngecek sini. Kayaknya beda sih. Ini human ada di ujung banget. Kayaknya UPG sebelumnya human nggak ada di sini. Kayaknya beda ya. Saya kurang paham gimana gimananya juga. Mohon maaf. Saya cuma ngasih codingnya doang. Kalau kalian penasaran mungkin bisa dicek literasinya. Ini ada yang unik juga sih. Kalau nggak salah draw tree ini bisa deh. ASCII atau ASCII lupa sih. Cuman boleh ngasih lihat dong sih. Kalau nggak salah ASCII deh. Oh, nggak bisa ini, nggak ada akses ya lah. Karena dia kan bukan matplotlib. Nah, ini kalau kalian mau lihat, nah itu agak nih lumayan lah kelihatan. Jadi gambar di ASCII-nya sama juga kayak gini. Aksisnya, dua-duanya. Nah ya, ini dia nih batasnya. Berarti ini ya. Kalau buat pakai ini apa UPGMA. Nah ya, ya gitulah. Kalau saya ingin semua build ausci-nya. Nah terus ini itu kan udah di ini ya. Kalau tahapan yang tadi berarti udah nyampe clustering. WPG mantap, saya nggak tahu nggak bisa. Ini abaikan aja ini yang buat yang R tadi, fungsi R. WPGMA, terus distance matrix, berarti di convert ke data frame ini sama kayak R kalau kalian masih ingat. Indeksnya itu sama-sama, jadi distance matrix names karena kolom sama indeks itu maksudnya baris, kolom itu maksudnya judul ininya. Kalau misalkan ini bisa nggak ya? Saya belum lihat sih. Kalau misalkan nggak ada, terus this matrix dia bakal jadi gimana ya? Harusnya labelnya nggak nongol sih. Oh iya bener, dia nggak ada labelnya. Jadi kalian pakai ini. Nah, ya akan jadi kelihatan nongol ininya. Tapi kan dia masih distance.
Dia masih distance ininya, masih apa namanya, dalam bentuk jarak. Jadi di ini apa? Iya di heat map sebentar. Oh bentuk jarak. Oh harusnya dikorelasiin dulu. Oh iya nih, ini korelasinya. Sorry. Jadi ini aja sih. Korelasi sama. Apa? Eh, cuma kelihatan agak beda kali ya ininya. Ini paling kecil berapa? Min 0,4. Sorry, dibuka aja pindahin gambarnya. Agak nge-lag. Dia minimal 0,4 ternyata. Ini harusnya bisa sih disetting ke apa namanya? Disetting 1 sampai -1 misalkan warnanya jadi kelihatan paling kecil -1 tapi minimum nilai value kalian 0,4 itu bisa disetting sih. Atau mungkin kalau kalian mau pakai nilai absolut, kalau cuma mau sekedar ngecek korelasi apa namanya korelasi keterhubungannya doang nggak sih? Jadi nggak peduli dia negatif atau positifnya. Saya lupa sebenarnya heatmap ini saya dapat ide dari mana buat analisis heatmap. Tapi kalau ngikutin yang video sebelumnya harusnya make sense sih. Sama ya, saya secara interpretasi biologis. Correlation heatmap for phylogenetic. Oh ya bisa deh. Oh ya bisa deh. Berarti ada make sense-nya juga ya. Berarti phylogenetic analysis pakai heatmap. Research-nya ada ya ternyata. Ini biological data pathway. Oh agak jarang kayaknya. Ya mungkin kalau buat ini bisa dilihat ya. Pola heatmap. Dendrogram. Ya paling itu aja sih kalau kalian mau ngeliat-liat ininya apa namanya eh referensi atau apa yang udah saya buat saya bikin ini bisa dilihat ini semua dia dia BioPython ada tutorialnya terus Scikit Bio itu apa BioStars ini saya lupa ini forum BioStars itu forum biologi kalau buat tanya jawab sama kayak ini sama kayak apa sama kayak Stack Exchange sih terus ini phylogenetic tree implement in Python ini retrieving pasta sequences ya ini kalau mau dibikin 4 kayak apa korelasi dan apa ya kalian bisa setting-setting saya jadi ngelantur ini ngomong nggak jelas korelasi mungkin kalau penasaran kalau mau ngeliat korelasi dan bisa cek ini nah div matrix core nah yang satu nah jadi satu kan jadi kagak nol lagi tapi satu kalau tadi apa 0,07 ya oh jadi nggak sekedar reverse dia korelasi ke masing-masing ini habis itu blues RC default show ya ini labelnya paling udah sih udah itu semua untuk apa implementasi analisis filogenetik pakai Python so far udah cukup harusnya sih udah ke cover semua dari awal sampai akhir mungkin kurang lebihnya ini nggak kelar-kelar ya oh my god GeoFilo terus converting sequence file ini second IO ini jadi kayak apa namanya dasarnya sih dasar kalau kalian menulis objeknya objek sequence jadi dia punya objek sendiri oh ya ini forum biologi biostars bioinformatics explained jadi kayak kalau saya lihat-lihat kayak ini kayak apa namanya kayak Stack Exchange-nya bioinformatik mirip terus kayak Python tutorial nah ini tutorial bisa ngeliat nih introduksi quick start sequence object sequence annotation sequence semua plus cookbook-nya ada sampai whether to go bio report contributing dokumentasi unit test nggak ada machine learning ya oh ada deh another similar approach 16 di 1 3 4 16.2 ya 16.2 ada apa 16.2 mari kita lihat saya juga penasaran 16 oh nih supervised learning methods Markov oh ini ada Markov model kalau kalian mau ngecek maksimum entropi naik bias
Clustering analysis juga ada nih sebenarnya. Ya ini kayaknya lengkap sih. Mungkin untuk bioconductor di Python, tapi mungkin ini untuk Python pakai BioPython ya. Saya nggak tahu BioPython ini emang turunan dari bioconductor apa apa. Ya mungkin kalian bisa dieksplor. Oh beloman ya. Oh belum lengkap. Will describe ya belum belum lengkap. Jadi paling itu aja sih kalau untuk ini implementasi pakai Python. Kalau kalian mau lihat yang tadi juga apa Scikit Bio masih agak kurang kalau nggak salah. Atau saya pakai yang lama ya. Oh maintenance, iya bener deh. Up to date with Python, Python Scientific Computing Libraries. Backward compatible. Ya ini kalau kalian mau lihat boxnya agak dikit sih. Cookbooknya, waduh, Scikit Bio Docs latest. Nah ini dia bisa I/O input output sequence alignment tree statistik metadata utility. Ya kalau kalian mau eksplorasi juga mungkin ngecek bisa ya cek cek. Untuk kodenya saya udah di link bioinformatik terus sequence cek dulu. Ya ini udah phylogenetic analysis human khusus kode animal udah ada semua di sini. Sudah API YNB-nya. Ya ini udah nongol semua kalau mau lihat-lihat. Ya udah ada semua. Terus ini ini project abaikan aja. Ini sih scriptnya. Kalian gak harus pakai project yang saya upload. Tinggal tinggal bikin project baru aja. Cuman yang kalian perluin kan script ini kan, R-nya kan. Nanti di run aja masing-masing satu-satu. Saya lupa ini ada buat apa kalau nggak salah buat gara-gara waktu saya udah lama nggak megang R, habis itu saya install ulang R-nya jadi kayak R kurang update kali ya. Habis itu saya ini baru bisa BIOS manajernya jadi kayak ada versi incompatible aja ya waktu itu saya. Jadi mungkin bisa diabaikan mungkin enggak. Kok jadi ngomongin R lagi ya? Ya paling kita saya tutup deh. Mungkin itu sekian dari apa namanya demonstrasi phylogenetic analysis pakai Python dan juga video sebelumnya pakai R. Kedepannya saya bakalan nyoba ngedemonstrasiin juga analisis analisis gene expression data. Baik pertama-pertama pakai R dan kemudian juga pakai Python. Mungkin itu yang bakalan agak lama sih. Kalau misalkan teori-teori kayak misalkan teori gene expression itu sebenarnya tuh datanya itu bisa diambil pakai beberapa alat kayak microarray sama yang terbaru kayaknya Illumina sih nama alatnya. Cuman detailnya nggak tahu gimana. Endingnya sama gene expression kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ya tapi ya saya ngeimplementasin analisisnya aja, nganalisisnya. Saya kan waktu itu udah kasih lihat kan di waktu saya ngajar sebentar kayak ada apa clustering sama klasifikasi kan. Ya mungkin saya sampai situ aja. Kalau ada problem regresi juga kayaknya bisa sih kalau kalian nemu labelnya aja. Labelnya luas itu soalnya pas dikasih. Nanti deh lihat aja nanti. Jadi untuk video kedua deh ini saya tutup deh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.